30 September 1965, satu malam yang mengubah Indonesia selamanya. Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa G30S adalah pengkhianatan PKI. Tapi apa benar begitu? Atau justru ini adalah gerakan gagal membela Soekarno yang dimanfaatkan Soeharto untuk kudeta merangkak? Peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S hingga hari ini masih menjadi salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Banyak versi yang beredar, mulai dari narasi resmi Orde Baru yang menyebutnya sebagai upaya kudeta PKI, hingga analisis revisionis yang melihatnya sebagai gerakan internal tentara yang dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan. Namun, fakta-fakta yang terungkap dalam berbagai pengadilan dan kesaksian tokoh-tokoh yang terlibat justru menunjukkan narasi yang berbeda, bahwa G30S bukanlah upaya menggulingkan Soekarno, melainkan sebuah counter-job atau gerakan tandingan untuk melindungi sang presiden dari ancaman para jenderal yang dianggap tidak loyal. Biro Khusus PKI dan rencana rahasia di balik G30S. Di balik gejolak politik yang mengoyak Indonesia pada tahun 1965, tersembunyi sebuah skenario yang disusun dalam senyap oleh kelompok kecil di dalam tubuh Partai Komunis Indonesia. Kelompok itu bernama Biro Khusus, unit intelijen internal PKI yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang, namun justru memainkan peran paling vital dalam peristiwa gerakan 30 September. Biro Khusus dipimpin oleh Syem Kamaruzzaman, seorang kader PKI yang dikenal sangat dekat dengan pimpinan partai dan memiliki akses ke berbagai jaringan militer. Namun, berbeda dari badan-badan resmi partai lainnya, Biro Khusus bergerak tanpa banyak terikat pada mekanisme organisasi formal. Ia bertindak seperti negara dalam negara, atau dalam konteks ini, partai dalam partai. Rencana counter-job, yaitu upaya untuk mencegah kudeta yang diduga akan dilakukan oleh para jenderal elit militer terhadap Presiden Soekarno, dirancang secara tertutup oleh Biro Khusus. Anehnya, rencana ini bahkan tidak dibicarakan secara terbuka oleh Ketua Sentral Komite PKI, D.N. Aidit, kepada rekan-rekannya di Politbiro. Dalam banyak kesaksian disebutkan bahwa Aidit menjaga kerahasiaan rencana ini bahkan dari struktur pusat partai sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah Aidit benar-benar menyetujui operasi ini? Ataukah ia justru terseret dalam rencana yang telah berjalan terlalu jauh tanpa kontrol penuh darinya? Sampai kini, misteri itu masih menjadi teka-teki yang belum sepenuhnya terpecahkan. Salah satu elemen penting dari rencana Biro Khusus adalah pelatihan militer terhadap kader-kader muda PKI, terutama anggota pemuda rakyat dan para pelajar revolusioner. Latihan ini dilaksanakan di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Secara resmi, latihan tersebut dilabeli sebagai bagian dari dukungan terhadap kampanye Ganyam Malaysia dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sarawak, dua agenda politik luar negeri Soekarno yang tengah gencar dikampanyekan. Namun sesungguhnya, di balik jargon anti-imperialis itu, Biro Khusus sedang membangun basis kekuatan paramiliter alternatif. Latihan tersebut digunakan sebagai kedok untuk mempersiapkan pengambil alihan posisi strategis di Jakarta, bukan untuk menyerang Malaysia, tetapi untuk menetralisasi ancaman dari dalam negeri, para jenderal Angkatan Darat yang dituduh hendak menggulingkan Soekarno. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para relawan yang telah dilatih secara intensif itu disebar ke berbagai titik strategis di Jakarta, termasuk markas-markas militer, studio RRI, dan kompleks-kompleks pemerintahan. Tapi inilah bagian yang paling tragis. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka tengah menjadi bagian dari operasi besar bernama G30S. Para komandan lapangan seperti Nyono, tokoh PKI yang membantu koordinasi mobilisasi kader, hanya diberi perintah teknis tanpa penjelasan strategi menyeluruh. Mereka tidak diberi gambaran bahwa aksi tersebut berkaitan dengan penangkapan para jenderal atau potensi benturan dengan institusi militer. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah operasi untuk mendukung revolusi dan menjaga stabilitas, bukan kudeta. Keterputusan informasi antara elit partai dan pelaksana di lapangan menciptakan kebingungan sistemik. Banyak kader yang kemudian ditangkap, diinterogasi, bahkan dibunuh, tanpa pernah memahami untuk apa sebenarnya mereka dimobilisasi. Mereka tidak tahu bahwa gerakan yang mereka ikuti, yang awalnya disebut sebagai gerakan 30 September, akan dicap sebagai pemberontakan, disamakan dengan pengkhianatan, dan dijadikan alasan untuk genosida politik paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Ketertutupan inilah yang menjadi titik lemah mendasar dari gerakan tersebut.
Tanpa koordinasi luas dan tanpa pemahaman yang utuh dari struktur partai, rencana besar biro khusus menjadi proyek elitis yang sangat rapuh. Ketika operasi itu gagal dalam hitungan jam, maka seluruh jaringan partai dan simpatisan ikut runtuh bersamanya, tanpa pernah tahu persis apa yang sedang mereka perjuangkan. Misi sebenarnya G30S, kudeta atau selamatkan Soekarno? Pertanyaan terbesar yang terus menghantui sejarah Indonesia modern adalah, apa sebenarnya misi Gerakan 30 September? Apakah ia sebuah kudeta komunis seperti narasi Orde Baru selama puluhan tahun, atau justru sebuah upaya darurat untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman nyata di dalam tubuh militer? Menurut kesaksian para tokoh utama G30S yang diadili, Letko Untung, Kolonel Abdul Latif, dan Brigjen Suparjo, gerakan ini tidak pernah dimaksudkan untuk menggulingkan Soekarno. Justru sebaliknya, mereka mengklaim bahwa operasi itu disusun sebagai sebuah counter-coup atau kontra-kudeta, untuk mencegah kelompok jenderal elit Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan secara inkonstitusional dari presiden yang sah. Pada masa itu, suasana politik Indonesia berada di ambang kehancuran. Presiden Soekarno semakin terdesak oleh ketegangan antara kelompok militer konservatif dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner yang mendukung konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Kebijakan ekonomi Bung Karno memburuk, tekanan internasional meningkat, dan perpecahan ideologis dalam negeri menajam. Semua ini menciptakan kekhawatiran bahwa sebuah kudeta militer akan segera terjadi. Dalam konteks inilah, G30S dimaknai oleh para pelakunya sebagai gerakan penyelamatan. Target mereka adalah para jenderal yang dituduh mengorganisasi sabotase terhadap kebijakan revolusi Bung Karno, khususnya yang terkait dengan pembentukan Angkatan Kelima. Inisiatif untuk bersenjatai buruh dan tani yang sangat didukung PKI, namun ditolak oleh elit militer Angkatan Darat. Yang paling menarik dan penting untuk dicatat adalah reaksi para pimpinan G30S ketika menghadapi perintah langsung dari Soekarno. Menurut berbagai kesaksian, ketika Presiden Soekarno meminta agar kegiatan militer G30S dihentikan, para tokohnya, termasuk Letko Untung dan Kolonel Latif, segera menarik pasukan dan menghentikan operasi. Ini adalah momen krusial yang mengungkap siapa sesungguhnya yang mereka anggap sebagai pemegang komando tertinggi. Mereka tidak menolak, membantah, atau melawan perintah Soekarno. Mereka tidak mencoba memanfaatkan kekacauan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Sebaliknya, mereka justru mematuhi arahan presiden, bahkan ketika situasi militer dan politik sudah sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam logika politik kudeta, hal ini tidak lazim. Seorang pelaku kudeta sejati tidak akan menghentikan operasinya, hanya karena diminta oleh kepala negara yang sedang ia gulingkan. Tapi Letko Untung dan kawan-kawan tidak menunjukkan ambisi kekuasaan semacam itu. Mereka hanya ingin membersihkan elit militer yang dianggap akan menumbangkan revolusi Bung Karno dari dalam. Sayangnya, strategi mereka penuh dengan kelemahan. Mereka gagal membaca peta kekuatan militer secara utuh. Mereka tidak mengantisipasi bahwa Jenderal Soeharto, yang tidak termasuk dalam daftar target operasi, justru menjadi aktor sentral dalam kontraoperasi yang menggulung G30S dalam waktu kurang dari 48 jam. Ironisnya, gerakan yang katanya ingin melindungi Soekarno justru menjadi pemicu kehancuran kekuasaannya. Dalam waktu singkat, Soekarno kehilangan dukungan militer, kehilangan kontrol atas negara, dan pada akhirnya hanya menjadi simbol tanpa kekuasaan yang nyata. Narasi resmi Orde Baru selama puluhan tahun menuduh G30S sebagai kudeta komunis yang hendak menjadikan Indonesia negara satu partai di bawah PKI. Tapi fakta-fakta di lapangan, termasuk kesaksian pengadilan, menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kompleks dan tragis, bahwa G30S mungkin adalah gerakan naif, penuh ilusi revolusioner, yang ingin menyelamatkan Soekarno, tetapi tidak memahami medan permainan kekuasaan yang sesungguhnya. Kekalahan mereka bukan hanya kekalahan strategi, tetapi juga kekalahan dalam membangun narasi. Ketika Soeharto menang, bukan hanya senjata yang berbicara, tapi juga penguasaan terhadap cerita sejarah. Sejak saat itu, siapa yang membela Soekarno dituduh pengkhianat, dan siapa yang menjatuhkannya dipuja sebagai penyelamat bangsa. Super Semar, kudeta halus Soeharto? Jika gerakan 30 September dianggap sebagai kudeta yang gagal dan penuh kontroversi, maka peristiwa setelahnya menunjukkan sebaliknya, sebuah kudeta yang berhasil, rapi, dan sah secara hukum, namun menyimpan banyak manipulasi dan tekanan kekuasaan. Adalah Jenderal Soeharto, komandan Kostra kala itu, yang perlahan tapi pasti mengambil alih kendali negara, dengan strategi yang nyaris tanpa peluru, namun penuh intrik politik tingkat tinggi. Kuncinya adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar.
Super Semar telah menjadi dokumen paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Disampaikan dalam suasana penuh tekanan, dikepung oleh ketakutan akan kes nasional, serta keberadaan 3 jenderal kepercayaan Soeharto, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf yang datang menghadap Soekarno di Istana Bogor. Surat itu konon ditandatangani dalam suasana intimidatif. Bahkan, ada versi sejarah yang menyebutkan bahwa penandatanganan dilakukan di bawah ancaman senjata, meski hingga kini versi ini belum pernah diverifikasi secara resmi. Namun, yang tak bisa dibantah adalah hasilnya. Surat yang awalnya dimaksudkan untuk menstabilkan situasi negara dan menjaga keselamatan presiden, justru dijadikan mandat absolut oleh Soeharto untuk mengambil alih seluruh kekuasaan negara. Dalam hitungan hari setelah Super Semar, Soeharto bertindak cepat dan tegas. Ia membubarkan PKI tanpa konsultasi lebih lanjut dengan Soekarno. Ia mengamankan tokoh-tokoh kiri, aktivis, seniman, mahasiswa, dan buruh yang diduga terlibat atau simpatisan PKI. Ia menguasai media, lembaga negara, dan militer, serta menggantikan orang-orang dekat Soekarno dengan loyalisnya sendiri. Yang semula hanya disebut surat perintah, berubah menjadi legitimasi kekuasaan. Inilah fase di mana kekuasaan Soekarno benar-benar lumpuh. Secara hukum ia masih presiden, tetapi secara politik ia hanya simbol tanpa pengaruh. Setelah memegang kendali, Soeharto tidak hanya menumpas PKI. Ia secara sistematis membongkar seluruh warisan ideologis dan geopolitik Bung Karno. 1. Garis Besar Haluan Negara, GBHN, yang digagas Soekarno, berbasis ekonomi berdikari dan politik luar negeri bebas aktif anti-imperialisme, dihapus. 2. Indonesia yang sebelumnya dekat dengan Cina dan Blok Timur, berbalik haluan ke Amerika Serikat dan Blok Barat. 3. Model ekonomi gotong royong digantikan dengan kapitalisme pasar bebas, dengan melibatkan teknokrat pro-barat dari kampus-kampus seperti UI dan UGM, serta didukung penuh oleh Bank Dunia dan IMF. Ini bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan pergeseran total arah negara. Dari negara revolusioner yang berambisi menjadi pemimpin dunia ketiga, Indonesia berubah menjadi negara stabil pro-investasi, yang menjadi sekutu strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara. Mungkin inilah ironi terbesar dalam sejarah bangsa. Soekarno, sang proklamator, pemimpin revolusi, arsitek identitas nasional Indonesia, pada akhirnya dijadikan tahanan rumah oleh penguasa baru. Ia dijauhkan dari publik, disekat dari pengikutnya, dan perlahan dilenyapkan dari panggung politik. Ketika Soekarno wafat pada 21 Juni 1970, tidak ada pemakaman kenegaraan yang megah. Ia dikuburkan di Blitar dengan pengawasan militer, dalam suasana yang lebih menyerupai pengasingan abadi ketimbang penghormatan nasional. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan Soeharto memastikan bahwa generasi setelahnya hanya mengenal Soekarno lewat narasi yang telah dikontrol penuh oleh rezim Orde Baru. Super Semar membuktikan bahwa kudeta tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Ia bisa dibungkus dalam bahasa hukum, dibingkai sebagai penyelamatan negara, dan bahkan dirayakan sebagai stabilisasi nasional. Tapi sejarah, jika ditelaah jujur, menunjukkan bahwa Soeharto melakukan kudeta merangkak yang efektif, memanfaatkan krisis untuk meraih kekuasaan, dan memperkuatnya lewat pengendalian narasi. Apakah Soeharto penyelamat atau perampas? Itu tergantung siapa yang bercerita. Tapi yang pasti, sejarah Indonesia berubah selamanya sejak malam Super Semar itu ditandatangani. Siapa sebenarnya pengkhianat? Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, siapa sebenarnya yang melakukan kudeta? Apakah G30S yang ingin membela Soekarno, atau justru Soeharto yang memanfaatkan situasi untuk mengambil alih kekuasaan? Fakta bahwa Soekarno akhirnya dilengsarkan, sementara kebijakan-kebijakannya dibongkar total, menunjukkan bahwa kudeta sesungguhnya terjadi setelah Oktober 1965, bukan pada malam 30 September. Sejarawan John Rosa dalam bukunya Pretext for Mass Murder juga berargumen bahwa G30S adalah gerakan internal militer yang dimanipulasi menjadi dalih untuk pembersihan politik besar-besaran. Jika demikian, maka narasi resmi Orde Baru tentang G30S mungkin justru merupakan salah satu propaganda terbesar dalam sejarah Indonesia. Kini, 59 tahun setelah peristiwa itu, sudah saatnya bangsa ini melihat sejarah dengan kritis, tanpa doktrinasi, tetapi dengan keberanian mengungkap kebenaran. Sejarah ditulis oleh pemenang, tapi bukti-bukti kini menunjukkan G30S mungkin gerakan naif yang gagal, sementara kudeta sejati justru terjadi setelahnya. Lalu, siapa yang pantas disebut pengkhianat? Bagikan pandanganmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten sejarah yang tak akan kamu dengar di sekolah.